Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Perkenalkan, nama saya Salam Miftahul Syifa dengan NPM 2401010006. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dalil-dalil Tasawuf. Langsung ke pembahasan. Yang pertama, tasawuf meskipun istilahnya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, tasawuf sendiri memiliki landasan yang kokoh dalam keajaran-ajaran Islam. Nilai-nilai utama dalam tasawuf seperti penyucian jiwa, kedekatan dengan Allah, dan pengendalian dari tersirat dengan jelas dalam ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis yang menjadikan tasawuf bagian penting dari spiritualitas Islam. Berikut ini adalah beberapa dasar dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi pondasi tasawuf. Yang pertama yaitu tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9-10, yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dalam tasawuf, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs adalah inti dari perjalanan spiritual seorang sufi. Hal ini mencakup pengendalian hawa nafsu, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menanamkan sifat-sifat terpuji seperti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Dan yang kedua yaitu ihsan, kebijakan spiritual. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ihsan merupakan konsep penting dalam tasawuf yang berarti menyembah Allah dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa Allah senantiasa selalu hadir. Dalam hal ini mencerminkan kedekatan spiritual dan hubungan antara seorang hamba dan penciptanya. Yang ketiga ada mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyadda hubban, dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah. Cinta kepada Allah, mahabbah, merupakan landasan dari perjalanan tasawuf. Para sufi meyakini bahwa hubungan dengan Allah harus didasari oleh cinta yang tulus, sehingga mereka beribadah bukan hanya untuk takut kepada siksa atau mengharapkan surga, melainkan karena kecintaan mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan segala usaha, dan itu merupakan salah satu nilai utama dalam tasawuf. Para sufi menekankan perlunya menggantungkan segala urusan kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kemudian yang kelima adalah zuhud atau kesederhanaan dan jauh dari hal duniawi. Allah berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 131, zuhud di dalam tasawuf berarti menjaga jarak dari kesenangan duniawi yang berlebihan, bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan memprioritaskan kehidupan spiritual di atas kesenangan materi. Seorang sufi berusaha agar hatinya tidak terikat dengan dunia meskipun dia hidup di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah zikir, yaitu mengingat Allah. Allah berfirman dalam Quran Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketujuh adalah khauf dan raja, takut dan harap kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kemudian yang kedelapan adalah fana dan baqa, atau lenyap diri dan kekekalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian yang kesembilan muraqabah atau pengawasan diri. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 235, yaitu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanazu'u fatafshalu wa tadhhabu wa yuhrihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran surah Al-Anfal ayat 46. Jadi itu adalah tadi dalil-dalil dari dalam Al-Quran tentang tasawuf.
Kesimpulannya, Al-Quran dijadikan sebagai dasar-dasar para sufi dan bertasawuf. Kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan atau makom dan keadaan atau ahwal. Selain Al-Quran, hadis juga merupakan landasan dalam tasawuf, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira, yaitu tafakur, beribadah, dan hidup sebagai seorang zahid. Beliau hidup sangat sederhana, terkadang mengenakan pakaian tambalan, tidak makan dan minum kecuali yang halal, dan setiap malam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrullah fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.